Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tidak tetap disebut juga tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Selanjutnya, penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian, peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Bukan pegawai dimaksud adalah orang pribadi selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau antara lain cuti tahunan yang belum diambil. Penghasilan berupa uang pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Atas penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut dikenai pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Berikut tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima secara sekaligus dan penghitungannya. Tarif progresif. Dari lapisan pertama yaitu 0 sampai 50 juta dengan tarif 0%. Lapisan kedua di atas 50 juta sampai 100 juta dengan tarif 5%. Lapisan ketiga di atas 100 juta sampai 500 juta dengan tarif 15%. Terakhir lapisan keempat di atas 500 juta dengan tarif 25%. Di bawah ini contoh penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima secara sekaligus. Mark dan Jisung merupakan pegawai PT X. Pada akhir tahun 2021, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan pegawai. Pada 15 Januari 2022, Mark dan Jisung terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh PT X. Kedua pegawai tersebut berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja masing-masing. Mark memperoleh uang pesangon sebesar 40 juta, sedangkan Jisung menerima uang pesangon sebesar 300 juta. Pesangon tersebut dibayarkan secara sekaligus kepada Mark dan Jisung pada 15 Januari 2022. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran uang pesangon tersebut? Jadi, penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang atas uang pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Mark adalah 0% dikali uang pesangon sebesar 40 juta
jumlahnya 0 rupiah. Kemudian 5% yaitu tarif yang telah dijelaskan di atas di lapisan kedua, yaitu di atas 50 juta sampai 100 juta dengan tarif pajak 5%. Maka uang pesangon sebesar 50 juta. Jumlahnya adalah 2.500.000 rupiah. Terakhir lapisan ketiga 15% kali uang pesangon sebesar 200 juta. Jumlahnya 30 juta rupiah ditambah jumlah di atas yaitu 0 ditambah 2.500.000 ditambah 30 juta rupiah, hasilnya 32.500.000 rupiah. Mengapa menjadi 3 lapis? Karena uang pesangon Jisung sebesar 300 juta. Dan untuk penjelasan mengenai tarif 5% dikali uang pesangon 50 juta dari hasil kelipatan 100 dari 0% dikali uang pesangon sebesar 50 juta rupiah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.